Saudara-saudari dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Sebelum kita memulai kebaktian matahari terbenam kita pada petang ini, silakan yang membawa HP ya, harap di silent mode kan, supaya tidak mengganggu kebaktian kita. Kita akan mulai kebaktian kita dengan bersatu teduh. Kita bersatu teduh dengan menyanyikan pujian pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Sebagai dasar kebaktian kita, dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 108. Nyanyian Mazmur Daud. Jantungku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur untukmu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan hendaklah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, 107, lagu Natal. 107, judulnya Berita Natal yang Pertama. Berita Natal yang pertama disampaikan malah sorga, gembala jaga kawan domba di padang gelap di Efrata. Girang senang sukacita, Raja
dan masuklah para majus, sembah sujud di hadapannya, disembahkan permen penuh kemenyan emas serta mur, girang-girang, girang-girang, Raja Sorga telah lahirlah. Umat semua bernyanyilah, puji Raja segala raja, ya ciptakan alam semesta, menebus kita semua. Girang-girang, girang-girang, Raja Sorga telah lahirlah. Kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap terima kasih sebab Engkau memberikan kami hari Sabat orang Kristen untuk bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Setelah Ia mati untuk dosa-dosa kami disalib, Tuhan Yesus dikubur pada hari Minggu, hari ketiga. Yesus telah mengalahkan maut, sudah bangkit dari antara orang mati. Ya Bapa, kami juga bersyukur sepanjang hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kebaktian pagi. Dan sekarang kami mau memulai kebaktian matahari terbenam ini. Kami menyerahkan kebaktian ini, kami berdoa supaya setiap acara dapat meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, ampunilah semua dosa kami, hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Bahkan Roh-Mu yang kudus menaungi kami agar kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Demikian ya Bapa doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya kami mau bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu di segala tempat, di gereja segala bangsa, di segala abad, mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudaraku dan anak-anak, silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci. Kita akan membuka dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6. Kita akan membaca secara bertanggapan ayat 8 sampai 23.
3 ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. 3 ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan mulai. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah jantung Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Sama-sama. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah untuk mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita, dan kita diberkatinya karena kita diberi kesempatan membaca firman Tuhan dan merenungkan, melaksanakan, dan mewartakannya.
Acara kebaktian kita selanjutnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Natal yang kedua, nomor 106. 106, yaitu beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Ya, pujian ini jelas. Kita yang sudah percaya Yesus harus memberitakan tentang Tuhan Yesus ke segala tempat. Tetapi kita sebelum melakukannya, kita harus berdoa. Selanjutnya acara kita adalah warta gereja. Tolong disimak, mulai minggu depan kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun Tuhan Yesus 2020. Jadi minggu depan jangan lupa ada baptisan anak. Ya, untuk anak-anak di sini ada 5 anak yang akan dibaptis dan 2 remaja pemuda yang akan dibaptis. Kita akan bertemu di gereja di Gada PKK, Jalan Adi Sucipto. Jam 9.15 sudah harus di sana untuk gladi resik. Gladi resik. Kebaktiannya adalah jam 10. Doakanlah untuk kebaktian-kebaktian di bulan Desember. Doakan juga untuk perayaan Natal yang tahun ini tidak akan seperti tahun lalu karena pandemi Covid. Dan kita berdoa supaya sisa bulan terakhir ini kita dapat memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur bahwa selain kita dapat berkebaktian di Pos PI ini, kita juga dapat berkebaktian pagi di rumah kita masing-masing dengan video yang sudah diunggah di kanal YouTube. Nah, video ini bukan hanya untuk kebaktian keluarga, tetapi juga ada video untuk sekolah minggu anak dan juga CMC, baik kelas besar dan kelas kecil. Yang kedua, jangan lupa beritahu kepada kenalan kita bahwa di gereja kebaktian umum tetap dilakukan jam 10 pagi. Yang berusia 60 tahun ke bawah silakan datang ke Jalan Adi Sucipto untuk kebaktian umum ini. Jadi pengumuman kita sampai di sini. Karena tidak ada yang baru datang, kita berdoa untuk Pos PI Sungai Redalam supaya kita dapat dipimpin Tuhan membawa
keluarga kita untuk datang ke gereja pada hari Minggu. Selanjutnya mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyi juga dengan 175. Yesus cinta padaku. Karena Desi tidak hadir ya, saya minta untuk Catherine untuk membawa kantong persembahan. Silakan. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati untukku, dosaku dihapusnya, ku bawa di surga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku, kelak Ia datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ia cinta padaku. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang telah memberikan kami damai sejahtera, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga menyediakan semua yang kami perlukan. Saat ini kami juga bersukacita karena dapat membawa persembahan yang sesungguhnya Engkau telah berikan kepada kami. Baik melalui orang tua kami, persembahan ini Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, terimalah persembahan ini, dan pakailah persembahan ini untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil dan firman-Mu, sehingga lebih banyak orang percaya Yesus, dan lebih banyak gereja-gereja-Mu dapat didirikan di muka bumi ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, kami berharap sesuai dengan firman-Mu, Engkau berjanji, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang sudah dengan rela dan suka membawa persembahan ini kepada Engkau. Berkatilah kami semua, supaya kami bukan hanya dapat memberikan persembahan dalam bentuk uang, tapi kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang dapat menjadi saksi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Demikianlah doa kami ya Bapa. Dengarkanlah, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Anak-anak silakan ke lantai 1 untuk sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Saudara Zakaria Suhartono.
dengan tema mujizat di Perjanjian Lama, yaitu Elisa dalam peperangan melawan Aram. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi membuka kitab kita dari 2 Raja-Raja pasal ke-6, ayat 8 sampai 23. Saat hari ini kita akan membahas sebuah tema bagaimana mujizat di Perjanjian Lama, di mana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa dalam peperangan melawan bangsa Aram. Saya akan membacakan satu ayat yang menjadi ayat kunci di pasal ini. Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita meminta hikmat Tuhan untuk memimpin kita dan menolong kita dalam belajar firman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami datang dengan rasa syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberikan hari Sabat-Mu, hari pemberhentian di mana kami bisa fokus untuk menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, sehingga dalam pikiran kami yang terbatas ini, Kau yang menolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu yang tidak terbatas ini. Dan jadikanlah kami semua bukan hanya pendengar, tapi juga kami bisa pembelajar Alkitab yang baik, bahkan pelaku dan pewarta firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau juga tolong hamba-Mu yang tidak berguna ini, kiranya Engkau yang pakai, sehingga membawa kemuliaan untuk nama-Mu saja. Kami berdoa dan bersyukur dan memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terkadang saat kita mengalami keadaan terpuruk di dalam hidup kita akan merasa, kenapa saya nggak mati aja ya? Kenapa masalah ini begitu banyak sehingga saya celaka sekali? Saya kadang-kadang merenungkan dalam setiap permasalahan saya kadang-kadang mendengarkan lagu, him, dan ada satu lagu him yang beberapa hari ini saya dengar dan cukup membuat saya merenung, yaitu judulnya Di Seberang Sana. Mungkin lagu ini hanya kita dengar waktu orang kebaktian penghiburan. Dan saya akan bacakan sedikit liriknya. Di seberang sana, fajar penuh berkat, di sorga senang bersamanya. Habislah lelah, hari yang mulia, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang, hari yang mulia, hari yang ceria, di seberang sana ku senanglah. Kalau kita melihat bagaimana gambaran dari lirik dari lagu ini, sangat luar biasa bukan? Di seberang sana, ketika kita nanti bertemu Tuhan Yesus, segala permasalahan kita di dunia ini hilang. Tidak ada sakit lagi, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi permasalahan. Semuanya sudah beres. Senang. Dan kadang-kadang saat kita diserang masalah, inilah kadang-kadang menjadi perasaan kita. Kenapa ya Tuhan tidak panggil saja saya pulang ke surga? Padahal kita tahu ya dari Alkitab bahwa ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saat itu juga kita sudah bisa masuk surga. Kapanpun kita mati, Tuhan akan menjemput kita ke surga. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa? Kenapa kita masih diizinkan di sini? Kenapa kita masih ada hidup di sini? Kenapa tidak langsung saja jemput kita pulang? Ini yang membedakan kita dengan malaikat. Kenapa? Kalau kita tahu malaikat berada di surga ya, kira-kira senang nggak malaikat di surga? Saya rasa senang. Tapi malaikat tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan loh. Karena malaikat tidak jatuh ke dalam dosa. Ada yang jatuh dalam dosa tapi tidak bisa diselamatkan. Kita jatuh dalam dosa tapi diselamatkan. Kita di dunia dalam segala permasalahan kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Itu yang membedakannya.
kita masih ada hidup di dunia ini karena Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk Dia. Karena Tuhan ingin memberi kita tugas masing-masing. Karena Tuhan masih ingin kita dipakainya. Dan Tuhan masih ingin kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah di surga, penyertaan Tuhan memang masih ada. Tapi kita tidak akan melihat bagaimana rasa syukur kita dalam setiap permasalahan yang diselesaikan. Setiap permasalahan yang sudah kita lewati. Dan kita melihat kembali bagaimana Tuhan menolong setiap hal itu. Dan kita akan bersuka cita saat bertemu Tuhan di sana. Makanya kadang-kadang kalau kita masih ada di dunia ini. Dengan segala permasalahan ini, kita bersyukur. Dan kita berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan selalu memberikan kita pertolongannya. Makanya hari ini saya akan membahas dari mujizat penyelaman tentang bagaimana pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidup. Terutama kepada anak-anaknya. Dan kita dapat gambaran dari bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dan menolong Elisa dan budaknya. Kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang-orang percaya, ada orang yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berbeda dengan Allah lain. Kenapa? Kita akan melihat ada 4 hal yang dimiliki Allah, sifat-sifat Allah yang ada di sini yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Yang membuat kita yakin bahwa pertolongan Tuhan ada pertolongan terbaik yang tidak bisa diberikan manusia. Kita mulai dari hal yang pertama. Dan ini settingnya bagaimana Raja Aram sedang berperang melawan Israel. Kalau kita lihat peperangan, kita menonton film atau melihat berita, kita mungkin tidak pernah bisa benar-benar merasakan orang yang sedang berperang. Peperangan itu kejam. Saling membunuh. Dan di sini ada peperangan. Dan Raja Aram yang kemungkinan Ben-Hadad yang kedua, dia sedang berunding. Berunding dengan pegawainya. Dan nanti kita tahu dia berunding di mana? Di kamarnya. Di tempat tidurnya. Tempat yang paling mungkin orang tidak pernah berpikir ada, diketahui. Dia berunding, pergi ke tempat ini, hadang bangsa Israel. Ke tempat ini, hadang bangsa Israel. Tapi apa hasilnya? Tuhan memberitahu Elisa dan Elisa memberitahu Raja Israel yang di sini Yoram, dan Yoram dikatakan oleh Elisa jangan lewat situ karena Tuhan sudah peringatkan. Nah, di sini Raja Israel langsung melakukannya, dan ini bukan terjadi sekali dua kali, dikatakan Alkitab berulang-ulang kali. Jadi kalau jadi Ben-Hadad ya, benar-benar kesal loh. Strategi dia yang sudah disusun baik-baik, ternyata gagal. Gagal lagi. Makanya dia berpikir, wah, dipanggil pegawainya, tidakkah dapat kamu beritahu kepada siapa yang memihak Raja Israel? Pasti ada pengkhianat di tempat kita. Saya kasih tahu di tempat tidur loh. Masa ada yang tahu? Mana mungkin raja itu tahu strategi saya? Saya kasih taunya di tempat tidur. Di kamar saya pribadi. Dan hanya orang kepercayaan saya. Pasti ada pengkhianat. Tapi pegawai bilang, tidak. Tapi Elisa, Nabi Israel itu, dia memberitahukan kepada raja perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ini adalah sifat pertama yang dimiliki Allah. Yang luar biasa, natur Allah, yaitu Allah Maha Tahu. Kenapa Allah penolong sejati kita? Karena Allah Maha Tahu. Di sini dikatakan bahkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain, Allah tahu. Kalau kita melihat di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kita bisa buka Mazmur 139 sambil memberi tanda di ayat ini. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Ini menjelaskan bagaimana Allah Maha Tahu. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku.
engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib untukku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Tuhan melihat. Di sini kalau kita lihat ya, di pasal bagian ini kita akan menemukan banyak kata. Lihat, 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 lihat. Dan ini menjelaskan bagaimana Tuhan itu melihat. Tuhan tahu loh, segala sesuatu yang ada di pikiran kita, di hati kita, Tuhan tahu. Dan ini yang menjadikan Tuhan penolong sejati kita. Kenapa? Karena banyak orang gak tahu perasaan kita loh. Banyak orang gak ngerti apa yang kita rasakan. Mereka bilang, saya ngerti perasaan kamu, itu bohong loh. Hanya Tuhan yang bisa tahu persis apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu loh, waktu di kamar tidur kamu gak bisa tidur. Tuhan tahu loh kalau di kamar tidur kamu menangis. Tuhan tahu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Orang tua kita nggak tahu, suami kita, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Tuhan. Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu semuanya. Dan ini yang menjadikan Tuhan penolong sejati kita. Di sini digambarkan bagaimana Tuhan tahu loh apa yang bisa menghancurkan Israel. Kalau Tuhan tidak kasih tahu, Israel bisa hancur dengan strategi bangsa Aram. Habis. Tapi Tuhan kasih tahu. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Tuhan mengasihi bangsa Israel seperti mengasihi kita semua, anak-anaknya. Tuhan tahu, Tuhan lihat setiap permasalahan kita. Tuhan lihat segala isi pikiran kita. Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan hanya tahu, itu tidak cukup. Karena kita kadang-kadang kasih tahu orang, curhat kan? Ya curhat kasih tahu orang. Dia jadi tahu permasalahan kita. Tapi untuk cuman rasa tahu, itu tidak membantu kita. Mungkin kita akan lega memberitahu. Maka di sini kita akan mendapatkan bagaimana natural atau sesuatu sifat Allah yang lain. Nah, di sini setelah Raja Ben-Hadad mengetahui bahwa Elisa nih, langsung dikatakan, pergi, lihat. Oh kan, lihat lagi. Di mana dia? Supaya aku menyuruh menangkap dia, lalu diberitahukannya dia ada di Dotan. Nah, maka dikirim ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Zaman dahulu nggak ada mobil tank ya, tapi kereta kuda itu seperti kuatnya tank. Kalau orang berperang pakai kereta kuda, itu orang-orang yang jalan itu pasti habis. Karena dia di atas, bisa menebas, membunuh semua orang yang dibawanya di kereta loh. Makanya seperti tank. Nah, di sini dikatakan mereka dikirim. Dan mereka sampai malam hari, dan pagi harinya dikatakan sampai waktu malam lalu mengepung kota itu. Kita nggak tahu berapa banyak ya. Hanya untuk menangkap seorang nabi, sebegitu banyak tentara dikerahkan. Dan pelayan abdi Allah yang kemungkinan bukan Gehazi, karena kita sudah dengar dari cerita kita Gehazi sudah terkena kusta, bukan lagi dia. Tapi di sini kita tidak tahu siapa namanya. Bangun pagi-pagi, dia buka jendela dan lihat tentara. Habis, maka dia bilang celaka, celaka, celaka. Habis. Kita dikepung tentara. Lalu apa yang harus kita perbuat? Dia tanya. Elisa menjawab apa? Jangan takut. Dikatakan, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini menjelaskan tentang Allah itu maha hadir. Tuhan itu hadir dan menyertai setiap kita. Nah, di sini menarik. Setelah itu dikatakan, lalu berdoalah Elisa, bukakan kiranya matanya supaya ia melihat, kata melihat lagi muncul kan. Dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Wah, kok kita melihat pemandangan ini ya dengan mata kita.
pasti luar biasa. Mereka cuman kereta biasa loh, ini kereta kuda berapi loh. Bayangkan. Waktu dibuka matanya baru bisa lihat, wah memang ya lebih banyak yang menyertai kita dan lebih hebat. Satu malaikat aja bisa ngalahin semua loh, apalagi ini banyak sekali. Dan dia langsung dikatakan dia baru bisa lihat. Nah ini mengajarkan kita Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu ada. Dan Mazmur katakan, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Artinya apa? Kok kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita anak-anaknya, malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita loh. Kita nggak usah takut dengan apapun juga. Cuman di sini kita melihat pelajaran rohani. Kenapa Elisa harus berdoa untuk membukakan matanya? Ini sebagai simbol menjelaskan bagaimana mata rohani kita juga tertutup, dibutakan dengan masalah yang ada. Kita saat lihat masalah ya, langsung kita terkejut dan takut. Masalah ini, habis saya. Habis saya kena masalah ini. Habis saya kena ini. Kita sudah takut, sudah teriak-teriak dengan semua hal. Celaka, celaka, celaka. Kita lihat dan kita tidak melihat bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Dan mati, malaikat Tuhan ada di sekitar kita dan Tuhan ada hadir bersama kita. Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Bahkan Tuhan Yesus katakan, roh kebenaran itu akan bersama kamu senantiasa. Dan Tuhan Yesus namanya apa? Immanuel. Tuhan berserta kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa? Karena kita kadang-kadang mata rohani kita tertutup oleh masalah kita. Kita melihat masalah kita lebih banyak, lebih besar daripada Tuhan kita. Makanya kita takut. Kita takut karena kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Karena kita melihat dari sudut pandang manusia, selalu tidak bisa diselesaikan. Kalau manusia kita jelaskan masalah kita, dia bilang, ini susah ya, nggak bisa. Tapi untuk Tuhan, mana ada yang tidak mungkin. Tapi di sini menarik ya, kalau kita tahu Tuhan beserta kita, ada, kenapa kadang-kadang serasa Tuhan nggak ada ya? Kenapa waktu permasalahan ini datang, kenapa Tuhan nggak nolong saya ya? Seperti ini, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah malaikat-malaikat ini langsung membunuh semua tentara? Tidak loh. Enggak kan? Kita berpikir, kalau kita sekilas lihat, pasti ini tentara nih yang kereta api, habisin yang tentara itu. Tapi tidak terjadi seperti itu. Tapi Allah tetap ada beserta kita. Pelajaran rohani sederhana ya. Kadang-kadang dalam segala permasalahan kita Tuhan ada. Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada melihat kita. Selalu melihat kita. Tapi Tuhan sengaja mengizinkan masalah itu ada. Untuk apa? Untuk kita belajar, bersandar, dan meminta tolong padanya. Saya ingat, saya bersyukur saya sudah mempunyai anak. Dan sekarang dia sudah mulai lancar berjalan. Dan beberapa minggu lalu waktu dia masih jalannya agak susah, saya ajak dia jalan keluar di rumah dan di situ jalannya berbatu. Saya agak takut meninggalkan dia. Jadi saya jalan tapi tangan saya coba di belakang tadangin. Takut dia jatuh. Kan? Jalan. Tapi semakin lama saya izinkan dia berjalan. Kenapa? Supaya dia bisa belajar berjalan. Kalau saya terus-terusan pegangin dia nggak akan pernah bisa. Kalau saya terus-terusan tidak biarkan dia merasakan jatuh, dia tidak akan mengalami pengalaman jatuh. Dan dia berjalan, terus berjalan. Nah, saya melihat, memperhatikan dia jalan. Saya ada terus di sana loh. Dia melewati sebuah tanjakan. Waktu dia tanjakan, dia bingung. Dia mau langkah, mundur lagi. Dia langkah, mundur lagi. Akhirnya dia datang, minta saya gandeng dia.
Kadang-kadang seperti ini loh. Bagaimana Tuhan mengasihi kita seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan ada, selalu jalan sama kita loh. Cuman kadang-kadang kita merasa, wah saya bisa jalan ini sendiri. Saya bisa. Dan memang kadang-kadang Tuhan sengaja supaya kita bisa jalan sendiri. Kalau kita sedikit-sedikit mau Tuhan tolong, dalam arti Tuhan tidak izinkan kita belajar jalan sendiri, kadang-kadang kita jadi nggak bisa apa-apa. Tuhan kadang-kadang kasih masalah supaya kita bisa selesaikan masalah itu sendiri. Tentu dengan hikmat Tuhan. Tapi Tuhan tolong. Tuhan lihat prosesnya. Dan Tuhan tahu loh di mana saat kita nggak bisa. Seperti itu. Saya udah lihat tanjakan itu. Dia pasti nggak bisa. Tapi saya biarkan dia coba dulu. Pasti nggak bisa. Akhirnya dia nyerah dan dia minta saya gandeng. Sama. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita datang kepadanya. Hanya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya nggak bisa lewatin ini. Dan Tuhan pasti tolong. Makanya kalau Tuhan maha tahu, dia melihat kita, itu tidak cukup. Allah kita juga hadir. Selalu ada beserta kita. Jalan di dekat kita, bersama kita selalu kemanapun kita pergi. Tapi kalau hanya itu ya, itu juga gak cukup loh. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya bagian ketiga, Allah itu maha kuasa. Di sini dijelaskan bahwa waktu setelah itu, setelah dibukakan matanya, orang-orang Aram ini datang dan Elisa juga berdoa untuk membutakan mata orang-orang Aram ini. Kenapa ya? Karena Tuhan kasih hikmat, itu Tuhan yang suruh. Kenapa? Dan kemudian Elisa kasih tahu ke prajurit itu, bukan sini jalannya, dan diarahkan ke Samaria. Ibu kotanya bangsa Israel saat itu. Dan sudah mereka sampai Samaria, Tuhan juga Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata mereka. Buka loh. Dan ini menjelaskan Tuhan maha kuasa. Tuhan hanya cukup bilang dengan kata-katanya, mata buta, mata melek, mata buta, mata melek. Seperti kita on off lampu. Itu kemahakuasaan Allah. Jadi kalau Allah tahu, Allah hadir, tapi tidak maha kuasa, itu juga percuma loh. Tapi Tuhan ada penolong sejati. Dia maha kuasa. Dia bisa lakukan apa aja, dia bisa bertindak apa aja, dan tidak ada yang mustahil buat dia. Dan ini yang jadikan Tuhan penolong sejati kita. Manusia, oke, dia tahu masalah kita. Terus dia ada waktu masalah kita ada. Tapi dia tidak bisa tolong kita. Percuma kan? Percuma. Atau ada orang bisa nolong kita, dia sebenarnya mampu nolong kita. Tapi dia nggak ada di sana waktu itu untuk nolong kita. Akhirnya dia cuma tahu, oh kamu mengalami ini. Tapi dia tidak ada waktu itu. Atau sebaliknya, dia ada di kita. Dia punya kemampuan untuk nolong kita. Tapi dia nggak tahu. Percuma juga. Tapi Allah komplit. Dia tahu, dia lihat semuanya. Dia hadir, dia ada di sana bersama kita selalu. Dan dia punya kuasa yang besar untuk tolong setiap permasalahan kita. Tidak ada permasalahan yang terlalu besar untuk Tuhan. Nggak ada. Apapun masalah kita. Apapun itu ya. Mau masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pertemanan, masalah sekolah, masalah pekerjaan. Masalah apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Nggak ada. Semua Tuhan bisa selesaikan. Tapi kadang-kadang Tuhan menyelesaikannya dengan cara yang bukan kita pikirkan. Itu yang jadi kunci.
Tuhan pasti bisa nyelesain masalah kita. Tapi kadang-kadang Tuhan punya kehendak lain untuk kita lewat masalah itu. Masalah sederhana itu karena satu, karena dosa kita sendiri, konsekuensi dari dosa kita. Misalnya dulu kita perokok dan sekarang kita terkena kanker paru-paru. Itu salah kita. Karena kita melakukan dosa. Konsekuensinya. Dan itu akan tetap ada. Dan kedua, masalah itu ada karena Tuhan ingin menguji iman kita supaya kita naik kelas. Seperti kita sekolah. Kita akan dikasih masalah. Supaya apa? Supaya kita bersandar sama Dia. Kalau kita mempunyai Allah yang maha tahu, itu adalah sesuatu yang hebat. Kenapa? Kalau kita tadi lihat Mazmur 139, di sini dikatakan, waktu aku duduk, engkau mengetahui, aku duduk, aku berdiri. Ini simbolik duduk seperti seorang yang sedang dalam permasalahan terbesarnya, titik terendahnya, saat dia bersedih. Berdiri saat dia senang, saat dia sukses. Dan di sini juga katakan, dari belakang dan dari depan. Ini juga simbolik sebuah seperti dari masa lalu dan masa depan kita. Tuhan tahu loh. Coba bayangkan, kalau Tuhan tahu masa depan kita, bagaimana hidup kita bisa dipimpin Dia loh. Seperti lagi ujian ini kan, masa ujian ini. Guru kasih kisi-kisi. Kenapa guru bisa kasih kisi-kisi? Karena dia tahu soalnya, bukan nggak begitu? Dan kalau kita ikuti kisi-kisinya, kita bisa berhasil menjawabnya. Kenapa? Karena dia yang membuat soalnya. Kadang hidup kita seperti itu. Tuhan tahu loh masa depan kita. Tuhan tahu loh apa yang akan terjadi nanti terhadap hidup kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tuhan sudah tahu. Tapi kita pernah minta kisi-kisi gak sama Tuhan? Tuhan, hidup saya akan jadi seperti apa? Kita minta kisi-kisinya. Gimana kita dapat kisi-kisi? Saat kita terus berinteraksi sama Tuhan. Tuhan kasih kisi-kisinya. Bagaimana kita melangkah satu tahap demi satu tahap. Dan dalam hal itu Dia akan terus ada bersama kita. Dan saat kita butuh pertolongan, Tuhan tolong. Dan di sini pertolongan yang menarik. Kenapa? Karena waktu sampai ke Samaria, tentu prajurit-prajurit ini kaget kan? Habislah kami. Mereka yang pasti bilang, celakalah kami. Kenapa pas buka di markas musuh intinya kan? Nah, Raja Israel pun bilang, Bapak, dia bilang kepada Elisa sebagai tanda hormat, saya bunuh kan? Saya bunuh ya, mereka ya? Tentu aja sebagai raja senang sekali. Sebagai informasi, Raja Yoram ini pun nanti akan mau membunuh Elisa loh. Jadi ini seorang raja yang jahat sebenarnya. Nah, cuman Tuhan tetap menjaga. Di sini katakan, jangan. Kamu biasakah kau bunuh yang kau tahan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Nah, kalau udah jadi tahanan, kau usah kamu bunuh. Tapi, hidangkan makanan. Dan minum, suruh mereka pulang. Nah, ini perlakuan yang aneh sebenarnya. Kalau kita pikir, ini musuh loh. Musuh, bahkan ini musuh yang mau membunuh Elisa. Disuruh apa? Kasih makan, kasih minum. Dan raja nurutin. Disediakan perjamuan besar. Ini bukan main ya. Bukan cuma kasih makan nasi kotak ibaratnya kan. Suruh pulang. Enggak. Disiapkan perjamuan besar. Sehingga mereka makan, minum. Pasti sampai kenyang. Kita ingat ya. Perjamuan ini kalau di perjanjian lama itu melambangkan bagaimana perdamaian atau perjanjian itu terjadi loh biasa. Biasa kalau orang mengikat suatu perjanjian, mereka akan makan sebagai tanda sah. Atau perdamaian, mereka akan makan-makan. Bagaimana musuh didamaikan. Dan ini menjelaskan kasih Allah. Kasih Allah ada di sini. Allah itu spesialis mendamaikan musuh. Kenapa? Karena melalui Tuhan Yesus ya, kita ini sebenarnya musuh-musuh Allah loh.
musuh-musuh sejati Allah yang berdosa, tapi Tuhan damaikan. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan kita bisa memanggil Allah Bapa. Luar biasa gak? Musuh loh jadi Bapa. Ini kasih Allah. Ini gambaran kasih Allah yang ingin dipraktekkan. Dan Tuhan katakan, kamu harus mengasihi musuh kamu. Dan Rasul Paulus juga katakan di Roma, jika seterumu lapar, kasih makan. Jika seterumu haus, kasih minum. Kenapa? Karena dengan berlaku demikian, kalau katakan, jangan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Mereka dipulangkan. Saya yakin dan percaya, walaupun nanti ada penyerangan-penyerangan lainnya, mereka, saya pribadi berpikir, mungkin gak ikut menyerang. Mereka melihat bagaimana perlakuan bangsa Israel yang begitu baik untuk mereka. Mereka harusnya mati loh. Ini namanya anugerah, rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita seharusnya mati, tapi Tuhan perdamaikan, bahkan kita dikasih perjamuan nanti saat ada di surga. Perjamuan besar. Kita akan makan bersama dengan Tuhan. Ini adalah wujud kasih Allah yang besar. Makanya dalam permasalahan kita, kadang-kadang Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kadang-kadang dengan teguran, dengan penyelesaian masalah itu sendiri, atau dengan banyak hal. Yang pasti, enggak semua yang kita pikirkan masalah ini, harus diselesaikan Tuhan seperti ini loh. Enggak. Tuhan menyelesaikan masalah-masalah dengan caranya sendiri. Kita hanya lakukan bagian kita. Hari ini kita belajar 4 hal yang menjadikan Tuhan kita adalah Allah sejati, penolong sejati kita. 1, Allah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Bahkan Dia tahu apapun yang kamu pikirkan saat ini. Dia tahu nanti malam saat kamu tidak bisa tidur, apa yang kamu pikirkan. Dia tahu permasalahan yang menggunung di belakang kamu. Dia tahu. Dia tahu rasa emosi yang ada di dalam diri kamu. Dia tahu. Dia tahu rasa sakit. Setiap sakit kita, Dia tahu. Karena Dia lihat. Dan bukan hanya Dia tahu, tapi Dia ada di sisi kita. Allah Maha Hadir. Ada di sisi kita, bersama kita, menghibur kita. Jangan pernah bilang Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia pun tidak pernah terlelap. Selalu jaga kita. Dia akan menuntun setiap langkah kita. Setiap langkah orang percaya, tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Walaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan sudah siap-siap menolong kita. Dia tahu saat kita udah mau jatuh. Seperti ilustrasi yang saya kasih tahu. Saya tahu nih, anak saya udah mau jatuh. Dia gak bisa nih lewatin lubang ini. Dia gak bisa lewat tanjakan ini. Saya tahu. Makanya saya siap-siap di belakang. Seperti itulah Tuhan kita. Dan Tuhan bukan hanya Maha Tahu, Maha Hadir. Dia Maha Kuasa. Dia bisa merubah segala sesuatu terbalik. Suka bisa jadi duka, duka jadi suka. Tuhan bisa jadikan masalah yang segunung itu bisa jadi hal yang sederhana diselesaikan. Tuhan kita sangat luar biasa. Hanya kita jangan lihat masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Itu yang kadang-kadang menghalangi kita. Maka kita berdoa, Tuhan bukakan mata rohani saya untuk melihat, untuk setiap permasalahan yang saya hadapi, Engkau pasti tolong saya. Dan di terakhir, Tuhan itu kasih. Dia mengasihi kita, Dia berikan belas kasihan. Seperti contoh ini, dan kita harus mencontohnya. Karena Tuhan menolong kita.
dan mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, jangan takut, Tuhan ada. Sebab yang beserta kita lebih banyak daripada yang beserta dunia ini. Jadi kalau kita hari ini masih hidup, diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup, artinya Tuhan ingin kita merasakan bagaimana luar biasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita baru bisa tahu saat kita jalan benar-benar dengan Tuhan. Dan baru kita tahu kalau kita benar-benar anak Tuhan. Karena berkat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang kembali lagi kami bisa renungkan pada malam hari ini. Tolong kami Bapa, seringkali kami melihat masalah-masalah kami terlalu besar, sehingga kami tidak menyadari bahwa Engkau melihat, Engkau hadir, dan Engkau maha kuasa yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan kami dengan sangat mudah. Ampuni kami Bapa jika iman kami lemah, ampuni Bapa jika kami mengandalkan diri kami sendiri dan kekuatan tangan kami sendiri. Tolong kami selalu mengandalkan Engkau. Tolong kami selalu melibatkan Engkau dalam setiap laku kami dan setiap jalan kami, sehingga kami bisa merasakan kebahagiaan sejati saat kami hidup di dunia ini. Karena Engkau selalu ada, menjadi Immanuel, Allah yang beserta kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kiranya jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia, bahkan pewarta firman-Mu yang mewartakan firman-Mu kepada setiap orang. Kami mohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian 218, Ku bersandar Tuhanku. 218. Nanti pada ayat yang ketiga diserahkan kepada hambanya. Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Baik, kedua kita bareng berdiri. Ku memohon Roh Kudus menerangi jantungku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh,
karena sandar Tuhanku. Mari kita bersatu kembali dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang Maha Tahakwa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, yang Maha Kuasa, yang telah menyertai kami manusia melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam, di mana Engkau berjanji, kalau 2-3 orang bertemu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau adalah Roh, kami tidak bisa melihat dengan mata jasmani kami, tetapi dengan mata rohani kami. Kami tahu dengan pasti, sesuai dengan firman-Mu, Engkau telah menyertai kami dalam kebaktian ini. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap acara kebaktian, mulai dari puji-pujian, pembacaan firman, bahkan perenungan firman. Dan kami akan meninggalkan pos PI ini kembali ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau menolong kami. Ketika kami menghadapi masalah famili, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah jasmani, masalah rohani, bahkan masalah edukasi ulangan umum yang akan ditempuh oleh anak-anak sekolah, dan juga bahkan masalah komunikasi. Kami serahkan, kiranya Engkau lah yang memberikan kami pertolongan dan jalan keluar. Ya Bapa, Engkau juga membantu agar dalam sisa hidup kami ini, kami mau menjadi seperti Elisa, seperti asisten dari Elisa, yang bisa melihat petunjuk-petunjuk-Mu untuk melakukan dan menjalankan kehidupan kami. Sehingga ketika kami melihat hal-hal yang besar yang tidak dapat kami lalui, tetapi dengan pertolongan-Mu, Engkau melalukan kami dari semua masalah itu, sehingga kami selamat. Dan kami mau mengucap syukur, dan kami juga mau bersaksi kepada orang lain, bahwa hanya ada satu penolong di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Bapa, kemanapun kami Engkau utus, supaya kami dapat seperti Elisa dan kawan-kawannya, yang senantiasa menunjukkan pertolongan-Mu kepada kehidupan kami. Demikianlah ya Bapa doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia